kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rami Puspa sebagai chairperson. Nama saya Margareta Fonseca sebagai minute secretary. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi sebagai board RT. Perkenalkan, nama saya Selina Putri Pelo sebagai group members. Perkenalkan, nama saya Alfredo Radianto Damul, saya sebagai group members. Baik, mungkin kita langsung saja mulai dengan diskusi untuk kasus yang pertama di sini. Kasusnya itu terkait dengan getaran pada balon mekanik, dan pernyataan masalah yang diberikan itu pertimbangkan balon seragam dengan panjang L yang bergetar di bawah perpindahan kecil. Perpindahan vertikal YX, T memenuhi persamaan gelombang 2 kuadrat G per 2 T kuadrat ditambah C kuadrat dikali 2 kuadrat G per 2 X kuadrat sama dengan 0, di mana C adalah kecepatan gelombang. Selesaikan perpindahan YX, T bawah terhadap waktu dengan syarat batas Y0, T sama dengan 0, YL, T sama dengan 0, dan syarat awal YX, 0 sama dengan Fx, dan dou Y per dou T untuk X, 0 sama dengan 0. Nah, dari pernyataan masalah yang sudah tadi saya sampaikan, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat terkait dengan cara kita memulai untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau menurut saya, bentuk umum dari persamaan gelombang itu rumusnya itu YX, T itu sama dengan A sin omega T dikurangi dengan KX. Untuk menurut teman-teman, bagaimana cara mendapatkan persamaan gelombang dengan rumus yang diberikan pada soal tersebut? Baik, jadi menurut saya dari soal tadi kan itu bisa dilihat bahwa bagian pertama itu Y itu diturunkan parsial 2 kali terhadap T, lalu yang kedua itu diturunkan 2 kali terhadap X. Jadi langkah selanjutnya mungkin kita turunkan Y 2 kali terhadap T. Karena mungkin maksudnya itu sebenarnya T yang diturunkan 2 kali terhadap Y, atau Y yang diturunkan 2 kali terhadap T. Selanjutnya Y juga diturunkan 2 kali terhadap X. Y per 2X dengan A terus omega T kurang X kali juga Dari hasil yang sudah kita dapat, bahwa ada persamaan kedua turunan parsial dikali A sin omega T dikurangi dengan KX, sehingga kedua persamaan bisa kita bagi. berarti nanti untuk bentuk pembagian itu 2 kuadrat Y per 2 T kuadrat, kemudian nanti dibagi dengan 2 kuadrat Y per 2 X kuadrat. Nanti disamakan dengan nilai dari masing-masing penurunan. Jadi nanti 2 kuadrat Y per 2 T kuadrat itu nilai dari negatif omega kuadrat asli dan seterusnya. Terus untuk yang bagian bawahnya juga begitu. Di sebelah oleh derivat dari 2 kuadrat Y per 2 kuadrat yang virus kiri. Nanti sama kayak tadi di bilang, karena keduanya itu punya kesamaan di mana ada asli omega T kurang kali ini, nanti bisa dicoret. Kemudian kemungkinan bentuknya juga negatif, jadi nanti tersisa omega per kali kuadratkan. Karena omega ini kalau kita lihat dalam fisika, omega itu sebagai kecepatan sudut yang nilainya itu dapat ditentukan dengan 2πf. Terus kalau untuk K itu sama dengan 2pi per lambda. Jadi kalau masing-masing nilai yang disubstitusi, nanti dapatnya pi kali f, di mana pi kali f itu adalah kecepatan gelombang, yang mana kalau
disuara dinamakan dengan C. Kan omega kan sama dengan 2BF. Sama dengan kan 2BF. 2B pertama. Sama dengan Nah setelah itu nanti ditulis lagi hasilnya. Tadi karena sudah dapat menjadi kuadrat, nanti persamaannya bisa ditulis 2 kuadrat Y kuadrat T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali dengan 2 kuadrat Y. Ya. 2 kuadrat Y per 2 Karena persamaan ini dibuat sama dengan 0, berarti yang luas itu yang digunakan jadinya 2 kuadrat Y kuadrat T kuadrat. mengurangi C kuadrat 2 kuadrat Y per T kuadrat dikurangi C kuadrat dikali 2 kuadrat Y 2 kuadrat Y per 2X kuadrat sudah menjadi persamaan diferensial biasa. Jadi untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa ini biasanya kan kita menggunakan kalau kita berbagi persamaan karakteristik di mana kita bisa misalkan dengan kita turunan 2 misalkan dengan M. Jadi persamaan karakteristiknya itu menjadi N kuadrat dikurang. Ini maksudnya ini kan masih dalam bentuk draw atau dalam skala, jadi mungkin belum bisa ada dalam bentuk persamaan karakteristik. Kalau persamaan karakteristik itu yang dalam bentuk persamaan diferensial biasa. Kalau saya saya lihat tadi saya pikir itu sudah dalam bentuk variabel, ternyata masih ada variabel bentuk T dan juga X. Jadi menurut teman-teman langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang berikutnya yaitu dengan memberikan solusi, kita asumsikan solusi dalam bentuk Y, X, T itu sama dengan X dikali X dikali T di mana X hanya bergantung pada X dan T hanya bergantung pada T. Kemudian kita substitusikan Y, X, T itu sama dengan X dikali T persamaan gelombang X dikali D kuadrat T per dt kuadrat itu sama dengan C kuadrat TT dikali D kuadrat X per DX kuadrat. Kemudian kita dapat melakukan pemisahan variabel dengan membagi kedua sisi dengan X dt sehingga persamaan di atas menjadi 1 per TT dikali D kuadrat DT per DT kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikali 1 per X dikali D kuadrat X per DX kuadrat itu menjadi 1 per C kuadrat dikali 1 per DT per D kuadrat DT per DT kuadrat itu sama dengan 1 per X dikali D kuadrat X per DX kuadrat. Kedua persamaan ini mempunyai variabel yang berbeda. Kemudian kedua ini berbeda dapat kita samakan jika keduanya merupakan konstanta. Misalnya kalau kita pilih konstanta itu negatif K kuadrat, maka dapat kita selesaikan persamaan gelombang ini yaitu 1 per C kuadrat dikali 1 per T dikali D kuadrat DT per DT kuadrat itu sama dengan 1 per X D
D kuadrat XX per DX kuadrat itu sama dengan min K kuadrat. Karena sudah bentuk di atas dapat menghasilkan dua persamaan diferensial biasa, yaitu 1 per C kuadrat dikali dari penyelesaian tersebut kita dapat menghasilkan dua persamaan diferensial biasa, yaitu 1 per C kuadrat dikali 1 per DT dikali D kuadrat DT per DT kuadrat itu sama dengan min K kuadrat jika dan hanya jika D kuadrat DT per DT kuadrat itu sama dengan min C kuadrat dikali K kuadrat D K kuadrat DT jika dan hanya jika D kuadrat DT per DT kuadrat itu sama dengan negatif omega kuadrat DT jika dan hanya jika D kuadrat DT per DT kuadrat tambah omega kuadrat DT itu sama dengan 0. Itu adalah persamaan 2. Dan untuk persamaan pertama 1 per x dikali D kuadrat x per dx kuadrat itu sama dengan min K kuadrat jika dan hanya jika D kuadrat x per dx kuadrat tambah K kuadrat x itu sama dengan 0. Sehingga kita dapat mencari solusi dari masing-masing persamaan diferensial biasa di atas, yaitu kenapa bisa membantu menjelaskan? Ya mungkin kalau dari saya penyelesaian pertama ini kita mulai dengan ya D kuadrat x per dx kuadrat ditambah x itu bisa ya ditambah dengan K kuadrat x sama dengan 0. Persamaan diferensial biasa ini kita bisa ya karena bentuknya sudah dalam persamaan diferensial biasa, jadi kita bisa menerapkan bentuk persamaan karakteristiknya. Jadi di sini untuk yang turunan tingkat duanya kita misalkan dengan n kuadrat, kemudian yang turunan tingkat pertamanya kita misalkan dengan ya berarti nanti di situ didapat n kuadrat ditambah k kuadrat sama dengan 0. Nanti didapat penyelesaiannya itu n sama dengan akar dari min k kuadrat sama dengan akar dari 1 dikali k kuadrat, sehingga didapatnya n sama dengan i dikali k. Nah karena akar penyelesaiannya ini bentuk akar kompleks, jadi nanti bentuk solusi umumnya itu jadi kalau tidak salah e pangkat kx dikali dengan a cos bx ditambah dengan b sin bx. Dimana di sini untuk yang a nya itu sama dengan 0 karena unit realnya itu tidak ada, tapi di sini cuma termuat di imajiner, sehingga nanti xx itu sama dengan e pangkat 0 x sama dengan 1, sehingga tersisa c cos kx ditambah d sin kx sama dengan c cos kx ditambah d sin kx, dengan c dan d adalah suatu konstanta. Kemudian untuk penerapan syarat batasnya yaitu y untuk y0. Nah, jadi dari dua persamaan diferensial biasa yang sudah kita dapat ini, mungkin kita mulai dengan mengerjakan yang d kuadrat x per dx kuadrat ditambah kuadrat x sampai 0. Nah, karena ini sudah bentuk persamaan diferensial biasa, jadi kita bisa bentuk persamaan karakteristiknya nanti menjadi n kuadrat tambah k kuadrat sama dengan 0, dan nanti akar dari penyelesaian ini didapat yang sama dengan ika, yang mana ini bentuknya itu karena akarnya akar kompleks, jadi solusi umumnya nanti didapat x sama dengan e pangkat 0x karena disitu unit realnya tidak ada, jadi kita 0. Lalu lanjut c dikali cos kx ditambah d sin kx
itu sama dengan C cos kx ditambah dengan D sin kx dengan C dan D itu adalah suatu konstanta. Nah, kemudian dari solusi umumnya itu kita bisa terapkan syarat batas Y0, T ditambah Y0, T sama dengan 0. Nanti diperoleh Y0, T nya itu sama dengan C, dan C nya sama dengan 0. Kemudian untuk Y0, T itu sama dengan D sin KL sama dengan 0. Dengan K tidak sama dengan 0, sehingga sin KL itu sama dengan 0 dan diperoleh K nya itu sama dengan NP per L, di mana NP bergerak dari 1, 2, 3 sampai K juga. Nanti solusi akhirnya itu kita dapat xnx itu sama dengan sinus dari npx dibagi dengan x. Setelah persamaan pertama tadi, sekarang kita masuk persamaan kedua, yaitu 2 kuadrat tt sama 2t kuadrat ditambah dengan omega kuadrat tt sama dengan 0. Jadi dari persamaan ini untuk persamaan karakteristiknya itu sama dengan m kuadrat ditambah n kuadrat kali p kuadrat kali c kuadrat sama dengan n kuadrat, sehingga nanti dapat n nya itu sama dengan i dikali n kali p dikali c per l. Karena hasilnya itu bilangan kompleks, sehingga solusi umum untuk tt itu sama dengan karena sini bagaimana jadi sama dengan 1, jadi tidak perlu tulis lagi, sehingga hasilnya itu a cos n pi ct per l ditambah b sin m pi ct per l. Dari solusi tt ini kita bisa cari solusi untuk tnt nya itu sama dengan an cos n pi ct per l ditambah bn sin n pi ct per l. Di sini n nya itu bilangan hasil yaitu 1 sampai tadi. Sehingga untuk mencari nilai x nya itu kita gabungkan persamaan pertama tadi yang sudah dicari dan sudah lalu dengan persamaan keduanya, yaitu persamaan pertama yaitu x dan x, dan untuk yang kedua yaitu tnt itu digabungkan dengan cara dikali, sehingga nanti untuk yn x nya itu sama dengan an cos n pi ct per l ditambah bn sin n pi ct per l, nanti dikalikan dengan sin npx per l. Jadi nanti solusi umum untuk persamaan global dengan syarat batas itu nanti yx, t itu sama dengan sigma n 1 sampai t hingga. Di sini kita menggunakan sigma n 1 sampai t hingga karena dia bergerak dari 1 sampai t hingga, sehingga persamaan untuk yx, t itu sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai t hingga dari an cos n pi ct per l ditambah bn sin n pi ct per l dikali sin n pi x per l. Yang sudah didapat merupakan bentuk dari deret Fourier, di mana penjumlahan dari fungsi kosinus dan fungsi sinus terlihat. Oleh karena itu, setelah kedua syarat awal diterapkan pada deret Fourier di atas, kita dapat mencari koefisien dari deret tersebut, sehingga diperoleh solusi khusus atau solusi akhir dari masalah perpindahan vertikal ini. Dari syarat awal y x, 0 sama dengan fx diperoleh y x, 0 itu sama dengan sigma n sama dengan 1 hingga dikali an cos 0 ditambah bn sin 0 dikali sin npx per l. Jika dan hanya jika n sama dengan 1, jika dan hanya jika sigma n sama dengan 1 hingga an sin npx per l itu sama dengan fx. Dengan konversi deret Fourier sinus,
kita peroleh AN sama dengan 2 per L dikali integral dari 0 sampai L fx sin npx per L dx. Dengan konversi dari Fourier sinus itu mesti Tentang Fourier. Jadi kalau misalnya x itu fungsi yang berdefinisi pada interval 0 sampai L, di mana kalau interval ini kan anjangnya itu L seperti yang sudah ada di soal. Jadi kita dapat memperluas interval ini dengan Fourier sinus. Kalau sudah dapat yang tadi dijelaskan oleh Desi itu dapatnya AN sin npx per L itu sama dengan fx. Jadi dari Fourier sinus ini kita bisa cari koefisien AN yang didefinisikan sebagai AN sama dengan 2 per L integral 0 sampai L fx sin npx per L dx. ya mungkin yang pasti harus penjelasannya. Nah, berarti selanjutnya untuk menerapkan secara awal itu kita perlu menemukan persamaan y x, t dan t sehingga nanti dapat do y per t x, t sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai k3 untuk negatif an dikali n pi c dibagi L dikali sin n pi ct dibagi L ditambah bn dikali n pi c per L dikali cos n pi ct per L dikali dengan sin n pi x per L. Kemudian dari syarat awalnya itu tadi, yaitu do y per do t dari x kemudian sama dengan 0 diperoleh itu sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai hingga dari min an kali n pi c per L sin 0 ditambah bn dikali n pi c per L dikalikan dengan cos 0 dikalikan dengan sin n pi x per L sehingga hasilnya itu sigma n sama dengan 1 sampai hingga dari bn n pi c per L dikalikan dengan sin n pi x per L sama dengan 0 dengan konversi dari Fourier sinus ini tadi sehingga bn sama dengan 0. Kemudian untuk perpindahan vertikal y x, t dari balok terhadap waktu dengan syarat batas dan syarat awal yang sudah disubstitusikan sehingga dapat ditentukan y x, t itu sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai hingga dari an cos n pi ct per L ditambah bn sin n pi ct per L dikalikan dengan sin n pi x per L. Jadi di sini karena b ini sudah tadi sama dengan 0 sehingga yang tersisa itu hanya an cos n pi ct per L dikalikan dengan sin n pi x per L dengan an itu sama dengan 2 per L dikalikan dengan integral 0 sampai L dari fx sin n pi x per L dx. Baik, jadi dari berdasarkan diskusi kita kali ini untuk problem 3 hasil yang kita peroleh perpindahan balok pada waktu dengan syarat batas dan syarat awal yang telah ditentukan. Kemudian tadi kita sudah menggunakan deret Fourier beserta kondisinya sehingga kita berhasil mendapatkan Gx, T yaitu sigma n dari 1 sampai hingga dari an cos n pi ct per L dikali sin n pi x per L.
dengan A ini berdasarkan dari versi kalian itu 2 per L integral dari 0 sampai L mx sin mdx pada dx. Oke, jadi untuk masalah yang pertama itu sudah kita temukan solusinya, dimana jadi untuk kita mencari perbedaan vertikal dari bab suatu balok itu bisa kita gunakan kesamaan yang sudah disampaikan Y, C dan seterusnya dengan syarat A yang sudah ada juga. Jadi mungkin untuk kasus yang pertama ini sampai di sini saja, dan mungkin kita akan lanjut dengan kasus yang kedua. Jadi kita langsung untuk diskusi terkait dengan kasus yang kedua, di mana kasus kedua ini berbicara tentang pendulum dengan redaman, dan pernyataan masalah yang diberikan yaitu sebuah pendulum dengan panjang R sama dengan kilometer dan masanya 5 kg berada di bawah pengaruh gravitasi. Namun, ia juga melalui hambatan udara yang memperkenalkan gaya redaman yang sebanding dengan kecepatan sudutnya. Persamaan gerak untuk sudut kecil adalah d kuadrat theta dibagi dengan dt kuadrat ditambah 2 gamma d theta per dt ditambah omega 0 kuadrat dikali dengan theta sama dengan 0, di mana omega 0 itu sama dengan akar dari nilai gravitasi dibagi dengan panjang pendulumnya, dan gamma adalah koefisien redaman dengan nilai 0,1 rad per sekon. Selesaikan perpindahan sudut theta t jika perpindahan awal theta 0 sama dengan 0,2 rad dan kecepatan sudut awal sama dengan 0. Nah, dari pernyataan masalah yang sudah saya sampaikan, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan masalah tugas yang kedua. Saya ingin memberikan sedikit pendapat karena ini persamaan sudah dapat bentuk persamaan diferensial biasa. Untuk membentuk solusi umumnya kita dapat mengubahnya menjadi karakteristik kuadrat tambah 2 gamma n tambah omega kuadrat 0 kuadrat dapat menggunakan rumus aduk C di mana A sama dengan 1, B sama dengan 2 gamma dan C sama dengan omega 0 kuadrat. C sama dengan nilai kuadrat kurang frekuensi osilasi yang dipengaruhi hanya disebut frekuensi sudut terendah diberikan oleh persamaan omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat kurang gamma kuadrat. Hasil demikian sehingga solusi umum untuk masalah ini adalah theta t sama dengan F pangkat min gamma t dalam kurung A cos omega t ditambah dengan B sin omega t. Baik, karena solusi umum telah kita peroleh, yaitu omega theta t sama dengan E pangkat
negatif gamma T dikali A cos omega T ditambah B sin omega T, maka akan dijabarkan penyelesaian masalahnya. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu menghitung frekuensi osilasi alami atau omega 0. Omega 0 sama dengan akar dari G per L, di mana G itu 9,8 dan L itu sama dengan 2, yaitu akar dari 9,8 per 2 itu sama dengan akar dari 49. Hasilnya dikalikan dengan 2,213 radius per sekon. Karena kita sudah memperoleh nilai dari frekuensi osilasi atau frekuensi sudut setelah dipengaruhi nilai gamma atau omega dengan memanfaatkan hubungan antara frekuensi sudut yang dipengaruhi oleh redaman, frekuensi sudut awal dan koefisien dari redaman yang telah dikenalkan sebelumnya, yaitu omega kuadrat sama dengan omega dikali 0 kuadrat bar gamma kuadrat. Dengan mensubstitusi saja nilai dari omega 0 yang sudah kita peroleh dari atas dari nilai gamma yang telah diketahui pada soal, maka nilai omega yang kita peroleh yaitu omega sama dengan akar dari omega dikali 0 kuadrat dikurangi gamma kuadrat itu sama dengan akar dari 2,213 dikuadratkan, kemudian kita kurangi dengan 0,1 kita kuadratkan, itu hasilnya akar dari 4,9 dikurangi 0,01, maka akan didapatkan akar dari 4,89, yaitu hasilnya dikalikan dengan 2,211 radius per sekon. Selanjutnya saya dapatkan itu kita dapat menerapkan kondisi awal pada solusi umum untuk memperoleh solusi khusus dari masalah ini. Dari kondisi tadi theta 0 itu sama dengan theta dari 0 itu sama dengan 0,2 radian, sehingga diperoleh theta T itu sama dengan E pangkat gamma T min gamma T dikalikan dengan A cos omega T ditambah B sin omega T. Kemudian T-nya di sini digantikan dengan 0 sehingga E pangkat min gamma dikalikan dengan 0 itu dikalikan dengan A cos omega 0 ditambah omega kali 0 ditambah B sin omega kali 0, sehingga hasilnya itu untuk theta 0 itu sama dengan A sampai 0,2 radian. Untuk menerapkan kondisi awal selanjutnya, kita perlu mencari turunan dari theta terhadap T terlebih dahulu. Turunan theta terhadap T itu yaitu d theta per dt itu sama dengan karena di sini E pangkat min gamma T, sehingga jadi itu min gamma dikalikan dengan E pangkat min gamma T dikalikan dengan A cos omega T ditambah B sin omega T ditambah dengan E pangkat min gamma T dikalikan dengan min omega dikali A sin omega T ditambah omega B dikalikan dengan cos omega T. Dari kondisi d theta per dt 0 itu sama dengan 0 radian per sekon. Tadi ini sudah dijelaskan turunan kita pada nya. Jadi tinggal substitusi saja nilai 0, substitusi nilai 0. Jadi dari hasil turunan dt masalah dt dari dt per dt, jadi kita tinggal substitusi saja dengan 0. Jadi diperoleh dt kita per dt dari 0 itu min y kali f.
min gamma dikali E pangkat min gamma kali nol itu dikalikan dengan A cos omega nol ditambah B sin omega nol ditambah E dipangkatkan min gamma nol dikali min omega A sin omega nol tambah omega dikali B cos omega nol. Karena E pangkat nol itu 1 kemudian sin nol itu 0 jadi hasil dari B kita per BT dari bawah itu bersisanya min gamma A ditambah omega B itu sama dengan 0 berdasarkan kondisi awalnya ditetapkan pada soal. Kemudian dari situ kita tinggal substitusi saja mulai dari gamma, omega dan juga mulai dari A yang sudah didapatkan. Jadi dari situ B-nya diperoleh 0,221 atau sekitar 0,29. Jadi hasil dari A dan B-nya itu tinggal disubstitusi ke solusi umum. Jadi diperoleh solusi khususnya itu EKT sama dengan E dipangkatkan min 0,1 T dikali 0,2 cos 2,21 T ditambah 0,09 sin 2,21 T. Nah, jadi kesimpulan dari diskusi kita untuk problem 9 ini dan sudut θT dapat ditunjukkan dengan persamaan θT sama dengan E pangkat min 0,1 T dikali 0,2 T ditambah 0,09 sin 2,21 T di mana di sini koefisien redaman itu 0,1 jadi dari hasil substitusi itu menunjukkan bahwa terjadi penyusutan secara eksponensial, jadi semakin besar nilai koefisien redaman yang dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka kecepatan sudut untuk mengecek itu semakin besar dalam suatu waktu sehingga pada suatu waktu tertentu pendulum itu akan mencapai keseimbangan awalnya. Untuk diskusi kita terkait dengan kasus yang kedua ini sampai di sini saja. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman dalam